saya melihat kok arogannya terlalu tinggi gitu loh. Bagus juga menurut saya kasih pelajaran sekali gitu aja. Nggak bisa dengan bicara dengan mulut ya dengan yang lain lah. Bahaya kali. Kepada orang-orang yang tidak mengerti akan arti perjuangan, yang tidak mengikuti masa perjuangan, setidaknya cari tahu bagaimana mereka berjuang agar bisa menghormati para pejuang itu. Dengar informasi itu pas saat itu saya udah balik pula tuh. Kalau nggak ikut juga saya mau ngapain itu kemarin. Jengkel juga aku nengoknya. Jadi apa? Mau dengar dia dengarlah di sini ya. Apa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Kepada podcast yang berbahagia, pemirsa podcast yang berbahagia, hari ini kita kedatangan Osama bin Laden. Iya, bertukar sekarang. Namanya asli Asril Kadirov. Samosir. Asli Kadirov. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Ini ya mungkin ya berkat doa-doa keluarga dan kawan-kawan ya, alhamdulillah. iya. Dulu kita bercerita soal apa nih, Bung ya? Kemarin kita pertemuan terakhir lepas rame-rame satu gerbong dari Gerindra ya, Bung? Nah, ya betul. Jadi apa kabarnya sekarang Gerindra itu? Ya Gerindra itu ya sesuai dengan Gerindra dia lah. Kita udah nggak mencampuri lagi urusan kepartaian Gerindra itu udah. Kita keluar. Oh, ini udah keluar? Udah keluar, resmi kita keluar. Resmi ya? Ya, resmi kita. Di partai mana sekarang, Bung? Kayaknya banyak juga yang menggait-gait. Tapi untuk saat ini saya tengok dulu lah. Kayaknya lebih enak kayaknya kita nih menjadi orang independen kayaknya. Bila kita kritis tanpa intervensi dari pihak partai. Tapi kalau kritis enggak kritis lah. Enggak ya. Kita kan selalu berbuat lah untuk batubara tanpa ada. Maksudnya begini, Bung. Kadang-kadang kita mau berbuat karena mungkin kita nanti orang menilai karena dia di partai ini, karena partai ini, pencitraan lah yang bogono begini. Bagusnya kita udah lepaskan partai ya. Berarti ini hari ini nol partai ya? Nol partai. Tapi saya lihat di Facebook ini sedang mendukung apa ini ya, Bung? Sedang mendukung orang yang terlibat di partai. Oh, Kak Ejal maksudnya? Saya tak bilang, saya tidak katakan itu karena setahu saya dulu, Bung, memang berseberangan. Iya. Itu betul itu ya? Betul. Apa yang membuat berseberangan dulu? Dulu begini. Kalau nggak salah satu partai itu. Satu partai ya sebenarnya mau dibuka pun nanti banyak yang terlibat di sini. Mungkin ya. Jangan buka kali. Bung OKP aja pun tahunya itu. Dan dalam kepartaian ini kan ada intervensi, ada perintah, siap. Jadi siap-siapnya ini. Maksudnya jangan dukung OKP Jal gitu dulu. Ya begitulah. Wah, bahasa itu kan. Waktu di Gerindra. Ya, jadi jangan dukung beliau. Apa masalah jangan dukung beliau? Waktu itu bahasa yang keluar dari atasan itu, kalaupun dia menang, dia akan dilantik. Itu bahasa yang keluar. Wow. Jadi saya menilai, kalau begitu ya untuk apa kita kerja? Terlalu keras, all out kali. Biarkan aja lah, mungkin OKP aja mempunyai tim-tim yang lain silakan. Tapi ya siapa yang mengintervensi itu kan saya nggak mau nyebutkan namanya. Oh iyalah, tak boleh. Tapi dalam justru itu ya udah. Maksudnya begini, saya tetap main kan orangnya. Tapi dengan tujuan bukan untuk menang. Bela-bela juga Pak Ijal waktu itu? Enggak ada bela. Orang lain yang kita bela, tapi tujuan bukan untuk menang. Ya. Tujuan bukan untuk menang. Waktu itu kan permainan kan politik kan sengit. Abangnya kan itu kan jelas orang PDI. Kenapa adiknya? Ini Gerindra. Sementara di Pilpres itu kan berbeda nih. Jadi analisa itulah yang keluar. Ini singkirkan aja. Jadi kalaupun dia suaranya menjulang, berarti hanya untuk mendokrak apalah maksudnya dapat kursi lebih banyak lagi. Tapi kalaupun dia nomor 2 atau nomor berapa, dia nggak akan dilantik. Itulah bahasa seperti itu yang keluar. Oke Bung, itu masa lalu lah, itu masa lalu. Jadi sekarang setelah tak berpartai, sibuk di bidang sosial, Bung ya. Sosial. Saya lihat seperti itu ya. Tapi dunia politik pasti tak tinggal ya. Tak tinggal. Kita memang basic kita pun memang dorong politiknya. Cuma untuk saat ini dengan usia yang begini, saya berpolitik ini tidak punya. Maksudnya begini, berpolitik sih kita boleh.
Tapi kadang-kadang kita punya ikatan-ikatan yang di luar daripada hati nurani kita ini yang bertentangan. Itu saya kadang-kadang begini. Baik pun kita disalahkan orang di politik ini. Jelek pun kita disalahkan orang. Apalagi jelek kan gitu. Kadang-kadang benar pun kita dicari-cari juga kesalahan kita itu. Itu jadi persoalan. Jadi ya pikir-pikir adalah saya coba fokus untuk sosial dulu lah, untuk agama lah dulu. Jadi untuk ini agama. Apa lembaga itu, Bung? Jadi mualaf center. Bergerak di bidang bergerak mualaf center. Jadi ya apanya begini. Jadi ya di Simalungun itu kan bercampur nih. Ya, katakanlah etnis agamanya. Jadi tapi rukunnya di sana. Rukun. Dengan apa kita coba gimana coba dengan kawan-kawan yang ada, coba kita buat yuk macam mana caranya supaya mualaf ini yang berpindah ke agama kita, tapi ini kita bina. Maksudnya kita ajari dia ngaji, ajari yang mana yang haram, mana yang halal. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kebanyakan begitu mualaf lepas begitu aja, tidak ada pembinaan. Inilah sebenarnya. Jadi saya pun mualaf center itu. Ya, jadi satu sisi karena kami pun alhamdulillah lah Allah ngasih jalan. Berhasil lah ini, banyak investor, banyak para donatur memberikan wakafnya, tanahnya, apa segala macam. Alhamdulillah berjalan. Jadi saya juga milih kenapa nggak dibuat di kampung saya ya, kayak gitu. Kenapa kampung orang lain? Tapi ya cobalah nanti saya bicarakan lagi balik. Dan ini bicara sama siapa? Ya mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat. Oke aja lah, saya bicara mau aja lah. Jadi beliau ini pernah cakap sama dia? Iya, dia pernah cakap begitu. Dia respon. Sebenarnya dia respon. Cuma kan kadang-kadang dia kan punya kesibukan yang lain. Jadi saya coba dulu nanti saya dengan tim dulu. Saya coba bicarakan apa kita memang harus hijrah ke Batubara pengembangan untuk mualaf center ini ya. Kadang-kadang begini. Ya Oka Faizal ini kalau kita nggak all out bicara, istilahnya dari hati ke hati, tujuan kita kemana, masuk kita kemana, dia nggak akan merespon dengan baik. Karena apa? Karena kita kan harus perlu mengasih penjelasan dengan beliau. Ini begini loh bos, ini gini. Ini kalau sebut-sebut Oka Faizal nanti diadukannya pula lagi podcast nih, cuman. Jangan. Ini kan edukasi. Edukasi. Ya, ini penetralan ini. Ya kadang-kadang cuma sih. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Nggak boleh lah. Kita pun nggak boleh lah kita untuk menjadi permusuhan semua ini nggak boleh. Satu sisi dulu saya nggak ketemu itu berapa tahun bos. Dari semenjak saya nggak mendukung dia tuh kelepas usaha saya pun tutup. Saya coba pindah hijrah ke Simalungun. Alhamdulillah ya berkat kawan-kawan membantu. Tapi begitu saya ketemu dia kembali, dia respon. Cuman jalan ceritanya tuh, Bung. Jadi waktu itu pemenangan Nasrullah Simpang Dolok. Jadi baru lagi. Jadi malamnya itu kan ada syukuran. Iya. Jadi setelah kan memang setelah menang. Kebetulan saya kan mendukung Nasrullah. Iya. Begitu jumpa, bro katanya gitu kan. Dia bilang, ya bos, gitu aja. Karena memang kami pun satu alumni atau satu alma mater. Satu sekolah, satu apa semuanya banyak lah perjalanan-perjalanan. Dulu pun waktu periode pertama kita kan dukung Jahir. Yang kedua pun dia kan dukung Jahir. Yang ketiga nih kita nggak mendukung dia. Gitu. Mendukung dia itu kan artinya saya punya alasan tanda kutip gitu loh, punya alasan. Makanya saya bilang, ini nggak betul lagi nih kayak gitu. Udah saya keluar aja. Dengan alasan ya waktu itu kan memang masalah Grina, masalah Saprijal dengan Oki lah kan. Nah, saya tak mendukung Oki murni. Begitu tak menang, saya keluar. Habis urusan komitmen aja kita. Apa ya kita banyak-banyak ini menjilat sana ini nggak perlu kita itu. Kalau memang komitmen aja. Udah. Nah, oke Bung. Sekarang sudah Mualaf Center itu berapa tahun sudah berdiri, Bung? Mualaf Center itu berdiri tahun 2017. Udah lama. Nah, cuman begitu kita masuk, teruslah pengembangan. Saya jumpa dengan Joni Waldi. Joni Waldi wakil gubernur, wakil bupati Simalungun. Terus dia merespon, bagus. Alhamdulillah ini salah satu bagus untuk ke depan. Siapapun agama apapun kita dukung terus. Alhamdulillah berjalan terus sambil waktu selama itu semua berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang pun ini ada lagi
salah satu dari Medan kemarin baru MOU dengan kita menghibahkan tanah itu 2 rantai pas sebelah itu. Murni real. Dia nggak mau disebutkan namanya. Iya, jangan. Itu udah dia bikin surat pernyataannya, suratnya sudah kita penyelesaikan. Hamba Allah lah ya. Hamba Allah. Itu saya tertekun, Mak, kawan ini menginvestasikan amalnya sekitar nilai 200 juta. Murni tanpa mau disebut namanya. Wush, ini sangat dahsyat gitu. Saya pikir-pikir di kampung saya ini mudah-mudahan Allah menggerakkan hati para donatur ini. Yang donatur kawan Bung tadi udah apa gitu? Merespon. Cuman kan saya belum mempunyai program nih. Maksudnya program awalnya gimana? Cuman bicara banyak pun sama dia belum begitu banyak. Cuman ya beliau mantap bro, lanjutkan. Mantap bro, lanjutkan. Kabar-kabar ini dia mau calon tuh Bung ya. Makanya Bung dukung di medsos-medsos ya. Ya, sebenarnya ya begini. Cuman ini Bungnya masih misteri. Kalau untuk Senayan, jadi kita bicara, kan saya kan udah lepas dari partai nih. Iya. Jadi saya dukung kalau memang dia serius ya, tapi serius ya, jangan pula ombak kiri, ombak kanan, nggak ada keseriusan, pontang panting kita besok, gitu. Tapi berbeda dengan ideologi yang pernah Bung bawa. Sekarang begini kita menilai partai itu yang sekarang yang di masyarakat menilai itu adalah kandidat sebenarnya. Sosok ya. Sosok. Ya. Sama kayak Pak Zahir kan. Dia kan nggak bersama partai, sosok sebenarnya. Sosok itu yang perlu. Sementara Oka Faisal ini sebenarnya saya melihat, memang saya sama-sama berkawan sama dia. Sebenarnya hatinya bagus. Cuman dia yakin, ini, Bung? Yakin? Hatinya bagus. Ini baru saat ini saya dengar. Iya, hatinya bagus. Iya. Bukti. Oke. Satu sisi waktu kita lama bertempur masalah itu kan jangan manggil saya pertama. Bro, di mana? Gitu. Nanti karena alasan politik. Enggak, kita nggak udah politik lagi kok. Iya. No problem. Ini saya bilang kan, udah. Kalau dia baik, kan gini, kita kan baik dengan orang kan tergantung sikap dia. Iya. Kalau sikap dia baik sama kita kan pasti baik. Ini kalau dia nggak baik sama kita, nggak perlu kita sikap dia begitu. Gitu, kebalikannya. Jadi karena sikap dia bagus ya kita bagus. Kalau kemarin itu sikapnya kurang bagus lah, maka tak didukung. Intervensi saya itu bukan masalah sikap dia nggak bagus. Iya. Kayak masih terikat itu Ustaz. Itu nanti. Terikat dalam kepartaian. Iya. Jadi saya itu yang dilema sebenarnya, nggak bebas. Oke Bung. Kita pertanyakan nanti serius atau tidak dia. Ini yang perlu kita duduk bersama. Serius nggak nih bos, kata orang gitu. Kalau Bung lihat sejauh ini kayaknya dia masih ngecek-ngecek ombak kayaknya. Bingung juga ini kemana rasanya. Bos itu dia masih ngecek ombak apa Bung? Dia masih. Ya karena bahasa dia pun capek juga ya, keliling-keliling sana, keliling-keliling sini katanya. Ya, itulah kalau namanya pengabdian. Kalau untuk finansial kan bos kira cukup, gitu. Karena kalau untuk finansial lah, kita nggak usah ragukan lagi lah beliau. Yang basic mereka, beliau berusaha. Jadi kalau untuk bicara pengabdian, kita memang harus capek, namanya untuk pengabdian. Dan sebagai kita untuk mengabdi untuk masyarakat, untuk untuk umat, kita nggak ada kata capek sebenarnya. Jadi kalau kita buat nanti judulnya nih di podcast ini. Asril sudah berkawan dengan Faizal. Berkawan dari dulu sebenarnya. Maksudnya dalam ini bahwa berkawan secara politik. Kalau bersahabat kan memang dari dulu. Tetap bersaudara kita. Oka Faisal itu kadang-kadang geli juga saya nengok dia itu. Cuman lah kadang-kadang. Mana bos nih? Jangan balik dulu katanya. Ya baliklah, ngapain aku sini aku bilang gitu. Balik saya. Tinggal di perdagangan. Tapi orang di luar sana mendengar Bung banyak dapat kerjaan, makanya Bung kawan. Jadi gini bos, kadang-kadang begini penilaian manusia ini. Jadi saya mendukung ingin perubahan, bukan mendukung untuk investasi. Itu harus digarisbawahi. Mendukung untuk perubahan, bukan mendukung untuk investasi, harus jelas. Ada orang berantem, rangkul, pukul, limpul. Ada pula orang berkawan, berkawan macam Bung. Tapi kalau pandangan berbeda, kita tetap kritik. Kita tetap kritik.
kritis, nggak Jadi, bisa enggak. ada Justru itu. kritik itu membuat dia menjadi lebih besar, mencari Itu di sini menurut pas- Bung. menurut dia. Dia merasa itu dihinakan. Enggak, itu nggak bisa dari hati ke hati, bos. Iya. Kadang-kadang begini, kebanyakan kawan-kawan ini dia nggak berani mengkritik Oka Fejal langsung. Kenapa? Karena beralasan mereka mengharap sesuatu dari Oka Fejal. Anjungi terus, padahal kritik itu dia akan berpikir ke depan. Oh iya betul juga kata kawan itu sebenarnya. Tapi kritik dengan bahasa yang santun lah pula, jangan pula Tapi bahas. bukankah basicnya pengusaha, Bung? Pengusaha itu kan memang aslinya kan memang mendengarkan aspirasi dari bawah. Kalau karya bos, ini pemasaran kita turun. Apa yang harus kita meeting? Iya. Ya itu sebenarnya. Jadi kita harus membalikkan lagi pola-pola itu. Jangan sama kita menganjungi beliau, tapi ujung-ujungnya beliau juga akan jatuh dari hal itu. Kalau saya kan enggak, ini enggak cocok, ya udah habis. Yang gitu. Kalaupun dapat, alhamdulillah, itu loh bonus. Kalau kita kadang-kadang banyak orang begini, kawan-kawan di luar, dia makin kaya. Ngapain kita ambil hak itu Tuhan daripada kita? Rezeki kita rezeki dia. Terus mendapatkannya begini begono begitu bukan hak itu kita, itu hak itu Tuhan itu. Cara dia mendapatkan itu bukan urusan kita. Keuntungan dia mendapat itu bukan urusan kita. Tujuan dia, harta dia banyak bermanfaat untuk orang lain. Harta dia banyak bisa berbagi untuk orang lain. Selesai urusan kita. Oke, Bung. Bung masih warga Batubara ya? Wah, iya wajib. Gimana melihat kejadian Jumat semalam antara dengar itu ya di Facebook kan itu rame itu yang kan, di koran-koran, lapangan itu iya, ya. lapangan itu. Sebenarnya Saat Arkam. disitulah Pak Bupati pun kadang-kadang kasihan juga kita nengok dia. Iya. Ini bukan kesalahan Pak Bupati. Bukan kesalahan Pak Bupati, tapi kan begitu loh. Orang lain yang berbuat, tapi toh Pak Bupati juga yang kena. Ya walaupun ada wewenang Pak Bupati untuk mencopot itu. Tapi ya itu pembantunya itu. Tunggu waktu itu Pak Bupati lah yang punya wewenang itu kan begitu. Tapi ya Bung melihat kejadian itu gimana? enggak cocok itu. Soalnya kepala siapa namanya apa? Musa. Soalnya itu kan hari Jumat, hari baik dengan baik. Tapi saya melihat kok arogannya terlalu tinggi gitu loh. Bagus juga menurut saya kasih pelajaran sekali gitu aja. Nggak bisa dengan bicara dengan mulut, ya dengan yang lain lah. Bahaya kali. Sampai pusat tadi. Iya. Gitu, hargailah. Ya, gitu. Ya. Kita kalau kita tidak saling menghargai, susah kita hidup ini, Bos. Jadi kadang-kadang dengar informasi itu pas saat itu saya udah balik pula tuh. Kalau nggak ikut juga saya mau ngomong apanya itu kemarin. Jengkel juga aku nengoknya gitu. Jadi mau dengarnya dengarlah di sini ya. Apa peduli itu. Podcast udah dengarnya tuh ya. Apa peduli saya itu. Soalnya itu cuman itu yang bisa menggantinya itu cuma Pak Bupati. Apa harapannya ke Pak Bupati? Ya saya berharap Pak Bupati itu harus ganti. Kenapa? Sebagai pelajaran untuk yang lain juga. Iya. Karena contoh, kadang kita pemimpin itu harus berani sekali. Iya betul. Harus berani mengambil keputusan. Ini nggak bisa. Ini bukan berarti saya tidak sayang sama kamu bilang. Iya. Tapi ini adalah untuk kebaikan bersama dan untuk memberi contoh kepada yang lain. Iya. Saling menghargai antar umat beragama. Apalagi ini 2024. 2024 masih masanya politik. Jangan sampai terpleset. Iya. Kadang niat seseorang itu lain pula dengan perbuatannya. Iya. Niatnya bagus, perbuatannya pula tak bagus. Perbuatan tak bagus, niatnya pula bagus. Iya, bersalah. Bersalah-salahan. Kayak apa kura-kura. Ya, begitu bagus keluar kepalanya. Udah masuk ke kepalanya. Gawat lu. Udah jalannya lambat kan. Oke, Jadi kawan-kawan ini momen saya sekarang mendukung untuk perubahan. Mendukung bukan untuk investasi. Kita juga sekarang bekerja mencari para saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang betul-betul kelahiran dari batubara untuk berinvestasi di batubara. Sudah saya buktikan gitu loh. Maksudnya begini, tidak pun saya nggak punya uang, tapi kalau kawan alhamdulillah itu ajanya, menang kawan aja ini bos. Bukankah Fejal dari kawan juga? Kawan juga. Gitu kan. Betul. Nasib aja yang beda. Gitu. Tapi ya mungkin itulah jalannya yang terbaik. Mungkin kalau kaya pula sombong pula ya dari orang lagi gitu, tapi enggak. Tapi mungkin pakaian Tuhan itu. Itu maka saya bilang seperti itu. Kadang-kadang kawan-kawan ini memberi bahasa di medsos itu
terlalu kejam kayaknya. Maksudnya itu mendoktrin sesuatu itu tanpa bukti kayaknya nggak relevan lah. Kita bisa berbeda politik. Begitu masa politik sudah selesai, pertarungan politik, kita sama-sama membangun seharusnya. Bukti ya kayak Bung Ucok, bukan Rey. Ini kan salah satu edukasi. Gitu. Bahwa putra ini jagonya berbahasa. Ini coba ini bidangnya masing-masing gitu loh. Jangan pula bidangnya petani masuk ke membuat Rey, kan nggak mungkin. Apa mau dicakapkan? Ada lagi yang mau disampaikan harapan? Harapan saya ya kita khususnya pemuda lah ya, orang tua karena menengok aja nih pemuda yang bergerak ini, pemuda-pemuda batubara sama-sama lah kita mendukung untuk pembangunan batubara ini. Harapan kita jangan kita berharap banyak untuk apa yang kita inginkan untuk batubara ini, tapi kita lah coba memberi solusi, memberi jalan gimana supaya batubara ini lebih baik untuk ke depan. Harapan saya itu begitu Bung Cok mempunyai kawan di luar, yuk investasilah sini. Investasi itu nggak perlu banyak. Kecil kamu buka lapangan kerja, kayak ini kamu investasi nih. Membuka lapangan pekerjaan, ya ini semua itu kan investasi. Tergantung kitanya itu. Nah, kalau niat kita baik, pasti Allah ngasih jalan yang baik lah untuk kita lah. Itu aja. Yang jelas Bung Oka Pejal itu pokoknya kalau dia mau aja jangan setengah-setengah aja lah. Ajak kita nanti. Itu yang jadi persoalan. Ini udah banyak cerita celoteh di luar ini. Ayo banting gitu yang jelas. Bangga saya kalau duduk dari Senayan, walaupun dia tak ngasih apa-apa sama awak ya kan. Kawan ada itu, sekolah ada gitu lah. Terserah lah mau ngasih boleh enggak urusan kita itu. Adapun ya mungkin rezeki awak. Kata adapun ya belum rezeki awak, habis urusan. Paling itu saya pikirin itu. Oke, ada beberapa hal yang dapat menjadi sebuah simpulan bahwa berbeda pandangan dalam politik itu hal yang biasa. Kemudian di politik tidak ada teman yang abadi, juga tidak ada musuh yang abadi. Di dalam berpolitik coba pisahkan dengan silaturahmi dan kalau bisa ketika berpolitik jangan setengah-setengah. All out. All out agar bisa menghasilkan apa yang diinginkan. Saya rasa itu. Selamat malam. Dalam 25 menit pertemuan ini semoga ada hikmahnya sehingga kita sebagai anak muda tadi mampu memberikan sumbang saran, pikiran dan sebagainya serta tenaga untuk membesarkan daerah kita batubara. Kepada orang-orang yang tidak mengerti akan arti perjuangan, yang tidak mengikuti masa perjuangan, setidaknya cari tahu bagaimana mereka berjuang agar bisa menghormati para pejuang itu. Saya rasa terima kasih. Selamat malam. Oke.